Mari kita membaca dari Yohanes pasal keempat. Hari ini kita akan menyelesaikan pasal keempat, bagian yang terakhir. Sekarang kita membaca pasal 46 sampai 54. Mari kita bergiliran membaca bagian ini. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya dan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepada mereka, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Kita membaca kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Kosongkanlah hati kami ya Tuhan. Berilah keausan kami untuk datang menerima firman-Mu. Barang siapa yang merindu, aus dan dahaga akan kebenaran, Engkau berjanji, Engkau akan memberi kepuasan kepada mereka. Berkatilah kami sehingga sikap kami yang datang kepada-Mu dengan aus, dengan rindu, dengan rasa dahaga dan lapar diperkenan di mata-Mu. Dan Engkau memberikan firman untuk mengisi hidup kami sehingga tidak menjadi kosong. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita bicara tentang bagaimanakah mengatasi kesulitan tidak dihargai di kampung sendiri. Manusia selalu menilai orang lain dari lahirnya. Manusia selalu bersedia untuk menghina orang lain karena terlalu biasa. Manusia selalu menilai, melihat dan menghargai orang lain menurut ukuran dari pandangan luar. Ini bukankah orang Galilea? Ini bukankah dari kampung Nazaret? Bukankah adik-adiknya kita semua kenal? Bukankah ibunya nama Maria? Siapa dia? Saudara-saudara, seolah-olah dari kampung kecil tidak mungkin menghasilkan orang besar. Dari tempat-tempat yang sederhana tidak mungkin ada orang besar yang dipakai Tuhan. Coba engkau periksa, ada tidak orang dari Galilea menjadi nabi? Ada tidak Nazaret menghasilkan orang besar? Tidak pernah. Karena dulu tidak pernah, berarti sekarang juga tidak mungkin pernah. Karena dulu tidak pernah, berarti seterusnya sejarah tidak akan pernah. Nah, ini sikap yang sering terjadi. Dan mungkin kita menghadapi orang semacam demikian. Siapa sih yang tidak suka dihargai? Siapa sih yang tidak suka dihormati? Kalau orang menghina Indonesia, Stephen Tong akan bikin orang kagum Indonesia. Kalau orang menghina Indonesia, orang Kristen Reform akan merubah transformasi Indonesia menjadi negara yang harus dipandang tinggi. Kadang-kadang saya lihat cara Barat melihat Timur itu sangat sedih. Karena apa? Mereka tahunya cuma Barat, tidak tahunya Timur. Ya memang Timur tidak ada keselamatan. Timur tidak ada anugerah keselamatan atau wayum khusus. Tapi Timur mempunyai wayum umum yang jauh lebih limpah dari Barat. Tiongkok salah satu negara yang paling limpah menerima anugerah umum dari Tuhan, yang tidak boleh dihina. Pada waktu kita sudah beribu tahun berkebudayaan tinggi,
Orang Inggris masih makan nasi pakai jari. Orang Inggris pertama kali pakai garpu, pakai sendok. Itu zaman Queen Elizabeth I. Diperkenalkan orang Prancis, ini loh apa itu? Ini apa kok gini-gini? Ini untuk ambil daging. Masuk tusuk bisa. Pakai sendok ambil kuah. Saya kadang-kadang tidak mengerti. Di kapal terbang di mana di restoran. Makanan Amerika cuma ada garpu. Tidak ada sendok. Lalu mau ambil kuah gini. Itu kemudian banyak lemas sekali. Tapi orang Tionghoa dari dulu sudah mengetahui kalau sendok itu untuk ambil kuah. Kalau sup itu untuk ambil barang. Nah, bisa menyumpit membuktikan syarafmu masih baik. Tangan. Nah, saudara-saudara. Tetapi semua kemudian ada kelemahannya. Cuma biasanya kita menghina yang tidak sama. Saya tidak berani membiasakan diri menghina orang lain. Karena orang yang kita hina tetap ciptaan Tuhan Allah. Yang kita hina selalu mempunyai sesuatu yang kita tidak tahu. Jauh lebih berbijaksana daripada kita. Di Irian Jaya waktu saya pergi situ. Saya berkali dikagetkan ada perempuan yang seluruh badan dipakai dengan lempung. Sudah dia gosok badannya dengan lempung. Lalu matahari kalau sudah panas terik, lempungnya itu kering. Setelah lempungnya kering jadi kaku, kulitnya itu menjadi seperti mau pecah. Seluruh badan dari muka sampai kaki. Kecuali pakaian yang tutup, saya kira tidak bisa periksa dalamnya ada tidak lempungnya. Lalu saya tanya kenapa ini? Mereka mengatakan satu kalimat saya terharu sekali. Ini anak orang-orang perempuan ini, baik tua baik muda. Waktu pakai lempung menggosok seluruh badan yang tebal, berarti suaminya baru mati. Jadi cara untuk menyatakan sedih pasangannya mati, mereka caranya pergi ke kali, ambil lempung, gosok seluruh badan dan tidak dibuang. Bagaimana panas lempung yang tebal nempel di tubuhnya. Lalu panas terik dari matahari bikin lempung itu sudah menjadi pecah. Pecah itu kulit-kulitnya ikut tertarik. Sakit sekali. Nah saya tanya kenapa sih? Mereka mengutarakan mereka kematian suami. Mereka mengutarakan mereka sedih. Mereka utamakan mereka sekarang lagi mengingat suami yang sudah meninggalkan dia. Dan dia adalah seorang janda. Menyatakan kepada seluruh kampung dia sedih. Lalu saya tanya sampai kapan? Ada yang 2 bulan. Kalau sudah rusak dia sekali lagi tempel lagi. Kenapa sih? Karena mereka itu setia sama suami. Nah saudara-saudara, memang orang-orang Irian ada yang istrinya banyak. Tapi hampir tidak ada yang melacur. Mereka membedakan. Boleh ada istri banyak. Tapi tidak boleh sembarangan. Dan perempuan semua setia sama suami. Mereka mempunyai kebudayaan lebih tinggi daripada yang disebut negara-negara yang berpendidikan yang paling canggih. Mereka menerima anugerah umum di dalam hati mereka. Cuma belum kenal bahwa Yesus juru selamat yang mati bagi mereka. Itu saja. Kalau orang yang sudah mempunyai anugerah umum ditambah dengan pengertian, sadar anugerah khusus, menerima keselamatan, hidup mereka sudah sempurna. Baik sekali. Saudara-saudara, perceraian di tempat-tempat suku-suku yang sangat primitif jauh lebih sedikit dibanding daripada perceraian yang terjadi di Florida dan di California. Karena apa? Manusia melecehkan firman Tuhan. Manusia melupakan firman Tuhan. Lalu mereka berani melampiaskan seks nafsu yang tidak terkendali dan tidak terkuasai. Beranikah kita menghina orang yang kurang pendidikan, orang kampung, orang desa? Tidak. Karena mereka penciptaan Tuhan yang menerima wahyu umum, anugerah umum. Saudara-saudara, orang Yahudi makin menganggap diri lebih hebat dari suku lain. Makin mereka menghina orang lain. Siapa itu Galilea? Siapa itu Nazaret? Siapa itu Yesus? Tuhan Yesus, dia tidak berdebat, tidak membela diri, tidak banyak bicara. Dia menyatakan kuasa ilahinya di tempat yang jauh. Kadang-kadang perlu orang-orang itu berjuang di seluruh dunia, di kalangan yang paling top, sehingga akhirnya waktu pulang kampung baru diterima dengan baik.
Saudara-saudara, saya sudah bicara sama kamu di sejarah Tionghoa, ada 2 orang akhirnya menjadi Perdana Menteri. Tapi pada waktu mereka masih muda di kampung sendiri, dihinanya satu namanya Su Qin. Dia punya engso, tidak memasak bagi dia, supaya dia tidak makan. Karena saya menikah sama kakakmu, saya harus mencintai kakakmu karena suamiku. Tapi aku tidak melayani kamu. Kamu kenapa indekos di sini? Kenapa suruh saya masak untuk kamu? Dia tidak mau masak untuk anak ini. Anak ini cucur air mata karena papa mamanya tidak bisa memelihara. Dia harus nebeng kepada kakak. Kakak dapat nyonya yang galak, yang pelit. Jadi dia dirugikan luar biasa. Dia telan air mata, diam-diam berjuang. Akhirnya satu hari dia sekolah sampai betul-betul dapat juara pertama di kampung. Lalu kirim ke Beijing, diuji. Di Beijing masih ada. 10 tahun yang lalu saya lihat tempat ujian 10.000 orang. Satu orang satu kota kecil. Kira-kira 1 meter atau lebih sedikit. Dengan panjangnya kira-kira 2 meter. Depannya satu tempat dibikin daripada bukan beton. Itu zaman kuno. Pakai bata. Lalu ada digosokkan dengan baik untuk tulis. Lalu satu kursi di situ. Di belakang tertutup pintu. Di depan terbuka untuk guru periksa kalau dia nyontek atau tidak. Jadi 10.000 tempat itu untuk ujian. Semua dari kampung, dari desa, dari seluruh Tiongkok ke Beijing ujian untuk membuktikan yang kau sekolah di kampung itu bisa diuji, bisa lulus tidak. Nah, menurut filsafat daripada pendidikan Konghucu adalah satu kalimat yang penting, yaitu jiao wu lei. Di dalam pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Nah, kalimat ini telah menjadikan Tiongkok salah satu bangsa yang paling agung di dalam mendidik dan belajar. In education, there should not be any discrimination. Biar kaya atau miskin, orang tua atau anak kecil, kalau sudah menempuh buku-buku yang ditunjuk, lalu ikut belajar, tak boleh ditolak. Jadi semua orang satu kotak, waktu ujian dikasih dari depan, guru periksa juga dari depan, pintu ditutup, tak orang bisa membantu engkau. Engkau berjam-jam di situ sampai waktunya sudah sampai. Engkau serahkan kertas, engkau boleh pulang. Lalu itu diperiksa, yang dapat angka 95 ke atas ada kemungkinan merebut kedudukan menjadi orang yang di ibu kota. Yang 90 sampai 95 boleh di provinsi, boleh di ibu kota provinsi. Yang 85 sampai 80 di camat, yang 70 di kampung, yang 60 di pinggir sawah, begitu ya. Nah, dengan cara demikian menemukan orang-orang paling top pikirannya menjadi pemerintah. Itu namanya kejuzidu, the system of ujian nasional. Saudara-saudara. Dan pada waktu itu orang desa paling kecil pun tidak usah minder, karena dia diberikan kesempatan yang sama. Satu-satunya kesulitan yang memeriksa soal itu adil atau tidak. Kalau dia nepotisme, itu bahaya. Kalau dia mengetahui ini dari kampung terus dilecehkan, itu bahaya. Tapi itu pun tidak boleh tertulis dia dari kampung atau dia umur berapa dan sebagainya, sehingga menjaga keadaan yang tidak diskriminasi. Nah, saudara-saudara sekalian, maka Tiongkok di dalam sejarah terus menemukan orang-orang yang terpelajar yang betul-betul membuktikan kebolehan dia. Saudara jangan minder karena engkau dari kampung kecil. Saudara jangan takut karena keluargamu orang miskin. Kita harus belajar menjadi orang berconfident. I don't care if my father is poor or not. Where was our original place of my birth? I don't care about that. I care about my effort, my dedication in studying, in learning, and to prove I am good enough, I'm qualified to have some kind of position in the society. Yesus Kristus demikian. Nah, saya tadi bilang Zhang Qin, akhirnya dia terus menempuh ujian paling tinggi, akhirnya dipilih menjadi Perdana Menteri. Sudah berapa tahun dia menjadi Perdana Menteri? Baru dia akhirnya minta cuti pulang kampung. Satu lagi namanya Zhang Yi.
Chang Yi bukan tidak dikasih makan oleh engsonya. Dihina sekampung karena dia lebih kecil. Ada orang anak umur 2 kelihatan umur 5. Ada orang umur 5 kelihatan umur 2. Tergantung posturnya berapa besar tubuhnya. Nah ini kecil. Maka di seluruh kampung dihina. Itu orang yang gede, kuat, kasar dan tidak kebudayaan. Suruh dia berangkang melewati 2 kaki. Di dalam kebiasaan orang Tionghoa, disuruh jalan berangkang lewat kedua kaki. Di bawah alat kencing. Itu penghinaan terbesar. Nah karena dia seorang kecil terus miskin terhina di kampungnya. Dia selalu berangkang di situ. Bala-bala, sini, berangkang di sini. Dia menerima menelan penghinaan itu. Dan dia belajar akhirnya juga menjadi Perdana Menteri. Ini terkenal ya. Su Qin, Chang Yi. Setelah kedua orang menjadi Perdana Menteri. Pulang ke kampungnya. Mereka semua hore. Ini pernah di sini, ini orang kita. Semua merayakan, semua menyambut dengan baik. Tetapi engsonya, waktu tahu dia datang mumpet di mana? Mau mumpet di WC kah? Kalau dia pulang dia marah. Dulu engkau tidak kasih saya makan. Wah, siapa yang bisa melawan Perdana Menteri yang dipakai oleh raja? Saudara-saudara, jangan takut dihina orang lain. Kecuali engkau sendiri menghina diri. Jangan minder karena engkau miskin. Kecuali engkau memang niatnya miskin. Mama saya berkata, jangan takut karena engkau miskin. Paling takut bukan kantong kosong. Paling takut kalau hatimu kosong. Paling takut kalau otakmu kosong. Saudara-saudara, sekarang saya sudah umur 70. Saya tidak ada minder anak muda itu takut dihina. Ada itu lagi, itu lewat lama. Sekarang saya ketemu orang Jerman. Saya bicara 2 menit. Langsung dia mulai menjadi rendah hati. Bicara orang dengan Swedia, saya bicara langsung 5 menit menjadi kawan. Karena apa? Ketemu Denmark, saya ajak bicara sama nama-nama sastrawan Denmark, filosof Denmark. Akhirnya yang menjadi minder dia. Kan dia tidak tahu apa yang saya bicarakan. Bicara tentang Skotland dia, langsung urutkan berapa nama Skotland dia. Dia mengatakan, you know much more than I know. Bicara Perancis, yang takut bukan kantongmu kosong. Orang yang sombong karena kantongnya itu penuh. Itu akan menjadi minder. Hanya karena dicopet sama tukang copet. Tapi kalau otakmu berisi, hatimu berniat, engkau berjuang menjadi orang yang mempunyai bobot, tidak usah takut. Maka Yesus waktu pulang ke Galilea, orang Galilea menyambut dia. Tidak lagi menghina dia. Karena dia berada di Yerusalem dan menyatakan kuasa. Dan menyatakan sifat ilahi dia. Sehingga orang yang pergi juga ke Yerusalem. Pulang bicara, jangan hina lo. Ini orang luar biasa. Saya sendiri melihat di Yerusalem luar biasa. Kemarin ada konser di Jakarta. Salah satu konser terbaik. Bukan menurut saya. Karena waktu kita menunjukkan itu Fauré punya Requiem. Itu lagu Perancis. Kedutaan Perancis dan orang-orang Perancis tepuk tangannya tidak habis-habis. Mereka heran. The French music sung so well here. How can it be? Ini kenapa di Jakarta ada kur begitu indah. Itu Gabriel Fauré punya Requiem. Itu tenang, peaceful, very sweet. Dan one of the most beautiful melody in the history of the music. Mereka tepuk tangan tak habis-habis. Tapi setelah itu Mozart 17 piano concerto. Lalu Erasmus House dan kedutaan Belanda datang. Kita harus kerjasama sama Aula Simfonia Jakarta. Kita tidak sadar, kita tidak tahu kalau engkau mungkin melatih dan mempunyai simfoni orkestra yang begitu. Di dalam 2 minggu itu majunya luar biasa. Dan latihan terakhir semangat Mozart yang kita ngerti, kita masuk ke mereka. Mereka tidak berani lagi menghina. Saudara-saudara, saya mau membentuk satu kelompok ya. Saya mau mendidik satu generasi orang Indonesia. Tidak boleh lagi dihina. Kamu anak-anak muda Indonesia harus berjuang. Sampai di seluruh dunia mengakui Indonesia has something.
That one of the place to produce the best brain, best character, and best musician in the world. Saudara-saudara sekalian, mari kita berjuang bersama. Selama saya hidup, saya tidak izinkan kamu malas. Kamu begitu tidak berjuang, biar engkau menjadi malas, menjadi begitu bodoh. Tidak. I'm going to create your creativity, raise up your struggling power and your spirit of fighting, sampai engkau menjadi manusia yang bermutu. Lalu mereka hidup bukan lagi untuk sendiri, hidup untuk menjadikan negara bermutu, menjadikan firman Tuhan diberitakan, dan semua teologi yang paling benar boleh laksanakan, diaplikasikan melalui hidup kita untuk mempengaruhi dan memperbaiki dunia melalui memperbaiki negeri Indonesia. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menggenapi apa yang kita terima sebagai visi dan gerakan dari Tuhan. Dan anak-anak Indonesia yang sudah mempunyai kesempatan terlebih dahulu untuk mendapatkan gelar doktor, master dan sebagainya, saya perintahkan engkau, jangan mata duitan, pulang untuk part time atau full time. Siapkan diri mengajar, menjadi dosen untuk membuat sesuatu tempat pendidikan yang bermutu untuk generasi yang akan datang. Saudara-saudara, pada waktu Yesus sudah selesai pulang, lalu di tengah-tengah jalan terjadi satu hal. Ada seorang budak istana. Ini kalimat sudah paradoks. Secara tempat, dia tinggal di tempat yang paling mewah. Secara kedudukan, dia adalah seorang budak. Atau dia adalah seorang pegawai, seorang bekerja, seorang pembantu daripada orang-orang di istana yang paling mewah, paling tinggi derajatnya. Saudara-saudara sekalian, orang ini orang bagaimana? Orang ini begitu ketemu Yesus, dia langsung panggil Tuhan. Berarti dia orang beriman. Jadi engkau kira istana itu adalah tempat untuk orang-orang Romawi yang menindak, untuk menginjak-injak, menganiaya orang Israel. Apakah di tempat Romawi tidak ada orang Kristen? Tidak. Jonathan Chow satu kali berkata kepada saya, ada orang-orang Kristen yang dikejar-kejar oleh seorang ketua atau seorang pak camat, dan dia dianiaya, digantung rambutnya itu, dilem, lalu ditarik talinya sampai di atas. Kalau dia ngantuk, langsung terjebak, sehingga sini luka sakit luar biasa. Di atas itu tali yang mengikat rambutnya ke atas tiang di atas. Itu apa itu? Balak di atas. Di bawahnya lutut di atas kaca pecah, sehingga darah terus mengalir. Cara menganiaya. Komunis begitu menganiaya orang Kristen. Dan beberapa orang Kristen dikejar-kejar, mau dianiaya seperti demikian. Akhirnya bagaimanapun dicari, tidak bisa ketemu. Disimpan di mana? Simpan di rumah ini, digeledah. Lari ke rumah itu, digeledah. Akhirnya mereka justru tidak ketemu, tidak ditemukan oleh komunis yang menggeledah di rumah siapapun. Lalu kita semua tanya, kenapa ya? Kenapa kampung itu kecil, rumah semua digeledah tidak ketemu? Karena mereka justru ada di rumah camat. Camat suruh orang cari semua rumah. Di mana penginjil kita mau keluarkan dia, menganiaya dia. Maka akhirnya tempat yang paling aman itu rumahnya camat. Rumah camat itu menjadi tempat penyimpannya. Kok bisa? Karena nyonya camat itu diam-diam jadi Kristen. Camatnya galak sekali, komunisme, pakai orang Kristen, kita aniaya. Tapi nyonya camat itu diam-diam menjadi anggota persekutuan. Bilang, kalau di mana-mana ada aman, ke rumah saya. Saya simpan dia di sawah, diam satu ketung yang kecil di dalam sawah. Tidak mungkin ketemu. Camat pikir cari-cari. Pernahkah camat pikir cari di rumahku sendiri? Tidak. Camat tidak pernah pikir itu tempat dia menjadi pelindung orang Kristen. Karena apa? Di rumah camat yang paling galak ada orang Kristen. Ada orang yang mengerti. Demikian di dalam istana orang Romawi, istana orang pejabat yang melawan Tuhan, ada seorang hamba yang begitu kelihatan Yesus, dia panggilnya Tuhan. Siapa pernah memikirkan Paulus menjadi pahlawan terbesar setelah Kristus di dalam penginjilan?
Bukan Petrus loh. Seluruh perjanjian baru yang paling bergairah, paling berusaha, yang paling capek bekerja untuk pengabaran Injil adalah Paulus. Dan dia adalah orang paling melawan Kristen, bunuh orang Kristen, penjarakan orang Kristen. Dapat surat yang sah dari Yerusalem untuk pergi menangkap pimpinan orang Kristen. Justru orang ini yang ditangkap oleh Tuhan. Jadi tidak usah takut. A Christian should not be feared, should not be afraid. Karena Tuhan bisa kerja hal-hal yang engkau tidak pernah pikirkan. Saudara-saudara, di istana dari Herodes ada orang Kristen. Di istana Galilea ada orang Kristen. Kenapa di Galilea ada istana? Itu ada Summer Palace. Itu adalah istana untuk bukan di dalam administrasi, tapi istana untuk peristirahatan. Setiap kota yang penting ada istana untuk mereka, presiden atau raja, untuk menghindarkan kepanasan. Kalau di Amerika namanya Camp of David. Kalau di Tiongkok namanya Bisu Sanjuang. Dekat Beijing tapi tempatnya namanya Chengde. Di tempat istana di luaran. Itu pada waktu panas raja pergi ke tempat yang ini. Galilea mempunyai pandangan yang bagus. Ada bukit, ada telaga atau danau. Maka di situ ada istana Summer Palace. Nah, orang-orang raja yang mempunyai tempat-tempat Summer Palace seperti Jakarta ada Bogor. Bogor juga ada istana, bukan? Istana itu bukan untuk administrasi kerja sibuk terus cap daripada semua surat, tidak. Itu tempatnya untuk gubernur Belanda. Di situ lihat kicang, lihat bunga teratai, karena bunganya teratai, rajanya santai. Itulah istana Summer Palace. Nah, tempat-tempat seperti begini ini ada pegawai-pegawai yang sudah dengar tentang Yesus, sudah rindu bertemu dengan Yesus. Dan orang yang merindu tentang Yesus, ingin mengetahui Yesus, tapi datang ke Yesus karena apa? Karena tidak perlu. Kapan orang perlu? Kalau sakit. Apalagi kalau anak yang paling dicintai itu sakit. Maka orang itu mulai. Orang yang tidak pernah percaya dukun, anaknya sakit, dukun apapun didatangi. Orang yang tidak pernah ke gereja, anak yang paling disayang sakit, dia ketakutan mati. Ke gereja juga boleh, ke kelenteng boleh, ke itu wihara boleh, pergi ke gunung juga boleh, ke Sampokong pun boleh. Pokoknya sembuh. Nah, kesempatan seperti begini dipakai setan untuk membawa manusia menyeleweng dari Tuhan. Dan kesempatan ini juga dipakai Roh Kudus untuk membawa manusia kepada anugerah. Jadi seorang pembesar, seorang pegawai, seorang yang berada di istana, dia lari jauh karena dengar satu kalimat, Yesus datang di Galilea. Kenapa? Karena dia perlu. Dia perlu Yesus, dia cari Yesus. Dan dia tidak rasa perlu, dia tidak cari Yesus. Paling paradoksikal, paling mengherankan adalah Tuhan tidak pernah cari. Tuhan tidak pernah perlu kita. Tapi dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Ini di Lukas dikatakan seperti ini. Yesus berkata kepada Sakius, anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Apa perlunya? Yesus tidak perlu kan? Yesus cari kita sama sekali tidak ada hubungan kalau Yesus perlu kita. Tetapi kita perlu Yesus. Banyak kali kita tetap tidak cari dia. Tapi orang ini cari. Dia mengetahui Yesus menyembuhkan. Dia mendengar Yesus mencintai manusia. Dia sekarang anaknya sakit. Dia rasa dia perlu Yesus. Maka dia datang cari Yesus. Cari kemana? Cari paling sedikit jalan 12 jam. Dari mana tahu? Waktu dia pulang, pembantunya datang mengatakan, anak sudah sembuh. Kapan sembuh? Kapan mulai sembuh? Dia mengecek. Saudara-saudara, mulai sembuh selalu tidak disadari oleh orang sakit. Saudara kalau jam 2 masih baik, jam 3 masih baik, jam 4 mulai sakit. Engkau ingat mulai jam 4 saya sakit. Tapi kalau mulai jam 7 mulai tidak sakit. Engkau tidak sadar mulai kapan sembuh. Tidak percaya coba pikirkan. Kamu kalau sakit kapan? Kalau sembuh kapan? Selalu kapan mulai sembuh tidak ada orang sadar.
Karena sembuh itu seharusnya mesti begini. Tapi sakit itu tidak seharusnya. Maka peka kalau abnormal tidak datang, tiba. Tapi kalau normalisasi sedang berproses, engkau tidak sadar. Ini kerusakan manusia. Tapi orang ini pintar. Kapan sembuh? Kemarin dia sembuh. Jam berapa? Lalu waktu dia jawab, itulah kemarin. Berarti dia ketemu Yesus. Dia mengatakan, Tuhan, anakku mau mati. Tolong sembuhkan dia. Tuhan mengatakan, oke, sekarang lagi tidak ada acara. Memang masih ada ing tahu lo 2 hari. Oke, saya pergi sama kamu yuk. Dan Yesus ikut dia jalan 12 jam. Yesus tidak menerima semua undangan. Kalau pendeta apa undang pun semua diterima. Itu tidak mirip Yesus. Karena saya juga banyak undangan tidak terima. Maka saya lebih mirip Yesus begitu. Ayo Yesus ke rumahku, anakku sudah mau mati. Yesus bilang, kamu ya, kalau tidak melihat mujizat tidak percaya. Teguran no. Orang datang kepada Yesus kok ditegur sih. Apakah Yesus itu begitu senang kalau orang datang? Asal siapa mau jadi Kristen, aduh dia begitu senang. Karena memang surga sepi, perlu ada orang yang menemani dia. Kalau ada orang mau Yesus harus saya, oh ya saya senang. Nah. Orang datang ke Yesus, Yesus tegur. Nikodemus datang ke Yesus, Yesus mengatakan, kecuali engkau diperanakan pula, engkau tidak masuk kerajaan Allah. Ini orang penting loh. Orang dari istana loh. Justru pemimpin agama yang paling besar datang ditegur. Seorang yang berada dari istana ditegur. Kenapa Yesus dia, ini kesempatannya. Saya boleh menyenangkan orang istana. Lalu kalau saya menyenangkan orang istana, besok orang istana telah mendapat berkat yang saya berikan, mereka akan kasih izin gereja lebih gampang. Kan begitu? Ya toh? Kenapa? Kalau kita bisa mendapatkan pimpinan khususnya masyarakat, pimpinan agama lain, kita hubungan baik, besok kan untung kita mau minta izin juga gampang. Apapun juga gampang. Itu namanya sosialisasi. Sosialisasi itu sudah menjadi jembatan untuk memudahkan kita, begitu kan? Yesus tak ngerti sosialisasi. Orang istana datang melaporkan anaknya sakit. Ini kesempatan baik untuk membuat sembuh. Lalu istana, ketegangan antara politik sama agama bisa direkonsiliasikan. Ketegangan-ketegangan yang bikin susah kita boleh diselesaikan. Tapi Yesus mengatakan tidak. Kau kalau tidak melihat mujizat, kamu tidak beriman. Yesus tegur kepada dia. Tapi orang itu tidak marah. Orang yang ditegur langsung marah. Berarti orang itu tidak pernah bersiap mau berubah. Orang kalau dikoreksi tidak mau terima, malah hantam kembali. Berarti orang itu tidak belajar kebenaran. Gampang sekali menguji orang itu rendah hati atau tidak. Waktu dia ditegur, dia sikap reaksinya bagaimana? Saudara-saudara, engkau yang tidak bersedia, tidak pernah ingin maju kerohanian. Engkau hanya tunggu dipuji. Sudah malas mau dipuji. Sudah tidak ngerti mau dipuji. Sudah tidak belajar mau dipuji. Kalau diberikan sedikit kritikan langsung marah. Siapa lu? Lu kira gua siapa? Mulai marah-marah. Akhirnya yang mau dipelajari tidak dipelajari. Yang mau dikoreksi tidak bisa koreksi. Ribut aja. Berdebat tentang hal-hal yang tidak perlu. Sudah bayangkan kalau engkau introspeksi sendiri seumur hidup, engkau buang waktu berapa banyak untuk berdebat, marah-marah untuk hal yang kecil-kecil yang tidak ada gunanya. Tapi justru yang bikin engkau maju ada pengkoreksian. Dan pengkoreksian kalau dari orang yang tidak ngerti itu memang membosankan. Dari orang yang mengerti itu memang merubah dan itu kesempatan. For those who know and who are there, they dare to say, to criticize you, you should praise God. Pergilah ke gereja yang pendetanya berani mengkoreksi itu. Terimalah murid atau terimalah teman yang berani membenarkan tentang kelemahan. Dengan cinta kasih dan jujur, dengan motivasi konstruktif, dengan pengertian yang benar-benar mau tahu. Saudara-saudara, kita kalau mempunyai pengalaman, kita kadang-kadang memberitahu sedikit kepada orang yang kurang pengalaman. Tapi orang yang kurang pengalaman tapi tidak mau berubah, begitu dengar kritik mulai marah karena dia tersinggung. Berarti orang itu tidak ada harapan untuk maju. Saudara-saudara, setiap bidang, baik
Di dalam seni, di dalam musik, di dalam filsafat. Orang yang ngerti dengan orang yang ngerti ngomong satu kalimat salah. Kerja sesuatu tidak beres. Dia langsung nasada enak. Kalau orang mau koreksi orang lain, dia mesti ngerti. Tapi kalau engkau dikoreksi oleh orang yang tidak ngerti, engkau rugi. Tapi kalau dikoreksi oleh orang yang ngerti, engkau harus rendah hati. Tapi yang koreksi bagaimana kita tahu dia benar atau tidak. Nah, orang ini panggil Yesus Tuhan. Sembuhkan anak saya. Berarti dia bersedia, rendah hati. Jarang orang istana bersikap seperti ini. Jarang orang Romawi mempunyai takluk kepada orang Yahudi. Sehingga orang istana minta orang Nazaret untuk menjadi penasihat, menjadi dokter, menyembuhkan anak yang sakit. Dan Yesus tidak mengatakan, oh perlu gua sekarang saya ngomong. Tidak. Yesus coba berkata kepada engkau, kalau tidak lihat mujizat, engkau tidak beriman. Ini kalimat universal. Ini kalimat bukan untuk menghina atau mendiskriminasi orang luar. Hanya cocok untuk orang-orang Yahudi. Dia menganggap semua sama rata. Lalu Yesus bilang, tidak usah khawatir. Anakmu tidak akan mati. Kok enak ya ngomong satu kalimat. Mau pergi gitu loh. Tidak mau datang besok. Tidak mau doakan. Mau tumpang tangan. Lu kira gua siapa? Cuma ngomong anakku udah bisa mati. Tidak usah takut. Tapi dia percaya. Berarti orang ini betul-betul rendah hati. Dia tidak tuntut dan tidak paksa Tuhan kerjakan apa yang dia mau. Kadang-kadang karena antusias kita menyatakan kita mau Tuhan. Lalu kita berdoa sampai over. Over apa? Over paksa. Tuhan, tolong sembuhkan saya. Sudah tergerak belum? Belum ya? Masih belum ya? Cek aku elu ya. Saya takut sama orang yang doanya mati-matian. Seperti tapi padahal dia memaksa Tuhan. Heran loh. Orang di agama sudah antusias, sudah berani. Waduh. Gereja MRI. Oh Tuhan. Mau nggak mau ya sudah. Dinginnya ya. Ini orang reform itu aduh kayak es dinginnya. Coba pergi gereja yang fanatik, yang kok betul. Saya kasihan sama kursi. Jadi kursi dia itu disiksa kayak gini. Meja dipukul gitu. Meja itu jangan gitu ya, saya enggak sakit, enggak usah dipijat gitu. Kursinya dipukul, meja dipecah-pecahin. Lalu Tuhan dengar doa karena dia ngotot. Tuhan dengar doamu bukan karena lu ngotot. Ngotot itu ngeluarkan otot, namanya ngotot. Kalau keluarkan otot itu namanya ngotot. Bukan dia ngotot. Sama Tuhan juga ngotot. Tuhan, pokoknya engkau maha kuasa. Kan? Mau apa lu kan lu? Kan lu maha kuasa. Kalau maha kuasa, pamerkan. Karena aku percaya engkau maha kuasa. Makanya harus menyembuhkan orang sakit di rumahku. Itu kurang ajar. Itu bukan doa. Itu memaksa Tuhan seolah-olah dia itu jongosmu. Itu memerintah Tuhan. Karena dianggap seperti pembantumu. Hanya karena engkau berani mengatakan, saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Engkau percaya Tuhan Maha Kuasa dengan cara begini. Itu tidak ada hubungan dengan kepercayaan sesungguhnya. Engkau hanya mau memakai ide kalau Tuhan Maha Kuasa dan saya percaya Dia Maha Kuasa, maka Dia harus takluk di bawah perintahku kerjakan sesuatu yang saya mau. Tuhan, saya sudah beli lotre. Engkau Maha Kuasa, tolong jadikan saya juara 1. Tuhan, saya tidak bisa belajar karena capek kemarin pacaran terlalu lama. Sekarang engkau mengetahui kelemahanku, kurang semangat. Bikin saya besok lulus, tak usah belajar. Kurang ajar kamu. Kamu memerintah Tuhan seperti jongosmu. Engkau memperalat Tuhan seperti babumu. Engkau kelihatan imannya benar. Kalimat-kalimat Tuhan Maha Kuasa. Tuhan penuh anugerah. Kan. Tuhan kamu kan pinter kan. Lu kira Tuhan kayak anak kecil. Lu bisa makan tak? Tak mau makan ya? Lu tidak bisa makan lu. Lu tidak mungkin bisa ambil sendok. Tidak bisa makan. Kalau bisa kan? Coba. Anak itu.
Karena takut dikatakan tidak bisa makan. Malah dia bilang, nah pinter. Lu kira Tuhan juga gini? Tuhan kan, ayo sembuhkan lu, tidak bisa ya? Tuhan ketakutan lu udah percaya, langsung sembuhkan. Kedengar lu. Saudara-saudara, Tuhan itu maha kuasa, dia berdaulat untuk menentukan mati hidupmu. Kau berdoa kira kau begitu antusias, begitu berkobar-kobar. Lalu Tuhan harus taat dan takluk kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah. Anakmu tidak akan mati. Satu kalimat cukup. Orang ini beriman dan dia pulang. Dia tidak minta lagi. Jangan memaksa Tuhan. Jangan menyatakan engkau seperti luar biasa cinta Tuhan. Memaksa Tuhan karena engkau percaya dia maha kuasa. Ada seorang mengatakan kepada saya, Tuhan kau tak dengar doaku. Padahal saya bulan lalu sudah kasih 10 juta loh. Lu beli karcis Lu kira Tuhan itu miskinnya kalau sudah ketemu 10 juta mata itu terus lepas. Terus ketemu 10 juta. Uang itu bikin dia mesti layani kamu. Saudara, kita terlalu dangkal. Konsep ketuhanan kita tidak beres. Dan itu mengakibatkan kita ngotot. Ngotot tidak membuktikan engkau ngerti kebenaran. Ngotot cuma membuktikan engkau memaksa. Pada waktu nabi-nabi ngotot. Nabi-nabi daripada Baal minta turun api sampai mereka itu menikam diri dengan batu yang tajam, dengan pisau. Baal, jatuhkanlah api. Elias lihat, mau gendeng, menggila itu. Sudah, jam 6 ya, deadline. Batas waktu jam 6. Kalau Tuhanmu tidak kasih api, you punya kesempatan selesai. Dilihat Rolexnya. Sisa 2 menit. Lebih kotor. Dia pakai Rolex. Mungkin si Elias pakai Timex. Dia, oh masih ada 1 menit. Biarin aja. Sudah jam 6. Tong. Stop. Tidak boleh doa. Giliran. Sekarang. My people. Come unto me. Orang Israel tadi lihat sini ngotot tapi tidak ada apa-apanya. Sekarang Elias bilang datang kepadaku. Loh, ini dulu nabiku loh, ini pendekaku loh, ini mereka pimpinan agamaku loh. Aku tidak kenal kamu, tapi kamu orang Israel kan? Orang Israel keturunan siapa? Keturunan Abraham. Siapa Allah Abraham? Yaitu Tuhan Allah Yehova. Come unto me. All ye people come unto me. Perintah. Semua terpaksa karena dewa mereka tidak manfaat, tidak manjur. Mereka datang ikut. Lalu berdirilah Elias di hadapan Tuhan dan berkata, The God of Abraham, Isaac and Jacob, show to your people that you are God. Nyatakanlah kepada umatmu bahwa engkau adalah Allah. Dan beritahu, nyatakan kepada mereka, I am your servant. 2 kalimat saja. Nah ini adalah dasar pelayanan. Kita melayani di dalam satu zaman. Tujuannya apa? Supaya umat mengetahui Tuhan itu Tuhan yang asli. Kedua, supaya umat mengetahui kita hambanya yang asli. That is the whole center of your motivation to serve. Saya mau membuktikan di dalam zaman ini, my God is true God. I am His true servant. Saya kerja bagaimana setengah mati, kerja berkorban, berbanting tulang, berletih lesu, berkeringat. Hanya satu sebab. I want to show Indonesia, to show my people, my God is a true God, is a living God, and He is my God, also your God, and I am His servant. So I preach to you. Setelah Elias mengatakan 2 kalimat, nyatakanlah kepada umatmu, engkau adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan nyatakan kalau mereka, aku adalah hambamu. Api turun, membakar habis. Tuhan dengar doa bukan karena kamu ngotot. Tuhan mendengar doa karena kamu mengerti janjinya. Kamu sungguh-sungguh beriman dan takluk kepada Dia. Kamu sungguh-sungguh mengerti apa yang sudah dijanjikan dari firman Tuhan sejak sejarah sampai sekarang. You keep and you hold on the promise of God. You keep the tradition of true faith
Orthodox belief, and you come to Him because His promise. God, you are God of Abraham, Isaac, and Jacob. You had promised Israel. You are listening to us. Now show that you are God and show them I'm your servant. Doktrinnya benar, ajarannya benar, motivasinya benar, doanya benar. Begitu doa tidak perlu ngotot, api langsung turun menghangus seluruh persembahan itu. Lalu orang itu mulai menyembah. Mereka tahu kalau dulu saya percaya kepada patung, berhala, dewa dan semua ilah-ilah yang palsu, sekarang terbukti ini yang asli, ini yang sungguh-sungguh. Kalau dia turunkan api, bukan membakar akan membakar aku, bagaimana aku matikan? Minta ampun sama Tuhan. Dan Elias mengatakan, sekarang jangan menduakan hatimu. Jikalau Baal adalah Allah, percaya kepada Baal. Jikalau Yehova adalah Allah, engkau berbakti kepada Yehova. Satu hati. Mereka semua bertobat, semua kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan yang sejati tidak perlu agama yang ngotot untuk membuktikan seperti kita hebat. Tuhan yang sejati mau engkau kenal Dia dengan sungguh-sungguh dan mematuhi dengan kepercayaan kepada kebenaran yang sungguh-sungguh. Yesus bilang, "Kau, aku tidak pergi dengan kamu, tapi anakmu tidak sampai mati." Dia beriman, dia pergi. Sebelum kalimat itu teguran, kalau tidak ada mujizat engkau tidak percaya kan? Wah, bikin dia malu. Dan ini orang dari istana yang dipercaya oleh kaisar punya orang, yaitu Herodes. Nah, ini ada tempat-tempat orang Romawi, tapi di situ ada orang yang beriman kepada Tuhan. Dia pergi jalan, sudah jalan, besok masih belum sampai rumah. Memang waktu itu orang jalan kaki dari Yerusalem sampai Galilea paling sedikit 2-3 hari. Dari tempat Samaria menuju ke Galilea, maka Yesus keluar dari Syika menuju ke Galilea, masuk ke Galilea, ketemu orang ini. Jadi dari tempat ketemu dengan Yesus pulang sampai ke Kapernaum itu perlu mungkin belasan jam. Dia jalan-jalan sudah jalan lama baru ketemu batunya. Bilang, "Bapak, tidak usah cari Yesus lagi. Anakmu sudah sembuh." Nah, orang itu selalu pikirnya, tidak usah, Yesus bisa sembuh sendiri kok. Maka tidak usah cari lagi, karena sudah sembuh. Lalu ditanya, "Kapan sembuhnya?" "Kemarin sore." Kemarin berarti sudah lewat 1 hari. Ya, hitung. Oh, kemarin jam ini. Itulah waktu Yesus mengatakan, anakmu sembuh. Our God is God of time, God of space, and God who created space and time. God transcends space and God transcends time. Allah yang menciptakan tempat melampaui tempat. Allah yang menciptakan waktu transcends waktu. Dia tidak perlu harus ke tempat tidurmu tumpang tangan engkau baru bisa sembuh. Kalau demikian seluruh dunia orang sakit mesti Yesus datang tumpang tangan. Yesus 1 hari naik Boeing 747 3.000 kali belum selesai. Tetapi Allah yang melampaui tempat berkata, di mana engkau berbakti dan berdoa demi namaku, aku ada di situ. Ini kalimat transcends tempat. Di mana saja, waktu kapan saja, engkau menyembah aku demi namaku, aku menyertai engkau. Ini melampaui waktu. Aku akan menyertai engkau sampai ke sudahan alam. Tidak ada orang berani mengatakan kalimat seperti ini. Karena mereka orang yang terbatas di tempat dan ruang. Yesus yang melampaui tempat, melampaui ruang, yang mengontrol seluruh dunia dan menguasai seluruh sejarah. Yesus berkata, engkau anaknya tidak sampai mati. Ini sifat ilahi yang menonjolkan di dalam Yohanes adalah tujuan supaya manusia mengetahui dia anak Allah. Dia sembuh. Lalu dia mulai percaya kepada Yesus. Loh, tadinya panggil Yesus Tuhan itu percaya enggak? Lalu Yesus mengatakan tanpa mujizat engkau tidak percaya. Itu percaya enggak? Setelah Yesus bilang pulanglah, engkau enggak usah takut, anakmu dah jadi mati. Lalu dia pulang, itu percaya enggak? Kalau sekarang setelah dia lihat betul ya,
anakku udah mati. Dan jamnya ada jam Yesus kata kalimat itu. Dia sekarang percaya. Itu percaya enggak? Kalau begini dia datang ke Yesus, jalan kaki 1 hari lebih baru ketemu. Itu percaya. Kalau dia mengatakan Yesus, engkau adalah Tuhan. Itu percaya. Lalu Yesus mengatakan kalau engkau tidak melihat mujizat, engkau tidak percaya. Itu percaya kurang. Lalu Yesus mengatakan pergi, tidak usah takut karena anakmu tidak usah mati. Itu percaya baru pulang. Lalu sudah lihat anak sembuh, lebih percaya. Jadi percaya itu berapa lapisan? Di dalam peristiwa orang ini cari Yesus sampai pulang membuktikan anaknya sembuh. Lalu dia beriman kepada Yesus. Percaya berapa lapisan? Saya tidak heran ya. Setiap kali kalau saya sudah habis KKR. Siapa percaya Yesus angkat tangan. Pasti ada sebancam orang langganan. Setiap kali angkat tangan. Minggu depan saya khotbah lagi. Yang percaya Yesus angkat tangan lagi. Di Surabaya ada 1 orang. Setiap kali saya ke Surabaya dia pasti angkat tangan. Sudah 25 tahun. Dulu dia waktu angkat tangan melewati rambut yang hitam. Sekarang begitu angkat melewati rambut yang putih. Sudah umur 60. Jadi waktu umur 30 dengar khotbah saya angkat tangan sampai sekarang masih angkat. Itu namanya langganan. Abonemen. Ya. Dia pasti. Tapi kalau ada orang gini ya. Itu pimpinan KKR selalu gagal. Kan tidak ada orang yang angkat tangan kok. Ada 1, 2 ini waduh terhibur. Toh ada orang diselamatkan. Lalu menghibur dengan ayat. Mana ada 1 orang bertobat. Di malaikat itu ribu-ribu bersuka cita. Coba waktu dilihat lagi. Ini lagi. Tahun depan ini lagi. Berapa puluh tahun terus orang itu angkat tangan. Ya maklumlah. Karena iman itu lapisan-lapisan. Ini orang perlu 4 lapisan. Lapisan pertama. Percaya Yesus maka datang. Lapisan kedua. Panggil dia Tuhan. Lapisan ketiga ditegur. Dia terima. Tidak membela diri. Lalu pada waktu bilang, tidak usah. Saya tidak usah pergi. Engkau pulang. Dia beriman lagi. Sampai pulang. Anaknya sembuh. Kapan itu? Kemarin. Jam berapa? Jamnya Yesus bisa. Dia lebih percaya lagi. Dia lapisan. Jadi orang langganan 30 kali mungkin imannya 30 lapisan. Saya tidak tahu. Saya tanya. Imanmu berapa lapisan? Engkau benar-benar sudah percaya kepada Tuhan. Sudah percaya ke Tuhan masih perlu firman. Sudah ke firman lebih tebal imanmu. Lebih sungguh imanmu. Atau engkau terus berada di dalam ya percaya Yesus Tuhan. Tapi selalu ragu-ragu Tuhan ini kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Saya tidak tahu ya. Mari kita dengar firman dan mengerti arti sesungguhnya. Dan iman kita terus dikuatkan, dimajukan, disempurnakan. Ini adalah mujizat kedua yang dilakukan Yesus di Galilea. Dan berhentilah pasal keempat. Kita mulai pasal kelima. Saya kasih 1 kalimat yang penting dulu. Pasal 5 menentukan nasib Yesus harus mati. Pasal 5 Yesus lakukan mujizat. Tapi itu satu mujizat yang mendatangkan musibah untuk Yesus sendiri. Dan Yesus harus melakukan mujizat yang mendatangkan musibah. Kenapa? Pasal 5 kita akan menyelidiki dengan sangat-sangat teliti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Karena Engkau demikian mengasihi kami. Demikian menguraikan dirimu. Mengwahyukan dirimu. Melalui kitab suci. Untuk memberi pencerahan kepada hati kami. Engkau adalah Tuhan yang begitu ajaib. Berilah kekuatan kepada kami menjadi orang Kristen. Yang terus tambah iman dengan sebenarnya lebih mengerti firman yang kau ajarkan. Tolong kami, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.